lahir itu diharuskan untuk diakikahkan. Ada orang yang menyebutkan bahwa apabila anak itu tidak diakikahkan, maka doa anak itu kepada orang tuanya sampainya atau nyampainya itu lama. Oleh karena itu, meskipun sudah dewasa, sebaiknya anak tersebut diakikahkan. Demikian pertanyaan saya. Terima kasih. Baik, ini bagus pertanyaannya. Apakah ada kaitan antara akikah dengan doa? Khususnya, apakah orang yang diakikahkan atau tidak diakikahkan? Apakah orang yang tidak diakikahkan doanya akan terhambat dalam arti tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Ini tidak benar karena bertentangan dengan keterangan Al-Qur'an dan Sunnah. Satu, tidak ada dalilnya di Quran, tidak ada dalilnya di hadis, dan tidak ada kaitan khusus antara akikah dengan terkabulnya doa. Kalimatnya umum di sini, siapa saja, man itu siapapun yang meminta, ya, sepanjang yakin karena Allah, mau sudah diakikahkan, mau belum karena alasan-alasan yang wajar, kalau dia meminta dengan syarat-syarat ini terpenuhi, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaitan akikah bukan terkabul dengan doa. Kaitan akikah itu terkait dengan dua hal utama. Satu, bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika Allah berikan karunia berupa anak yang akan dirawat sebagai amanah, kita bersyukur. Orang minta-minta belum mendapatkannya, ya. Ada yang minta laki-laki dapat perempuan, minta perempuan dapat laki-laki, minta cepat tiba-tiba lambat, minta lambat tiba-tiba cepat, kan? Makanya ada yang berseloroh mengatakan, bedanya katanya pilkada dengan pilkab agak jauh, walaupun awal-awalnya sama, ya. Kalau pilkada saat terpilih, apa namanya? Baik saat terpilih, ingat, gitu kan? Saat terpilih, ingat. Tapi kalau pilkab, siap-siap pun, ya. Kemudian apa namanya bisa jadi. Kalau pilkada itu lupa jadi, gitu kan? Baik, lupa, jadi lupa. Mohon maaf, kalau pilkada jadi lupa, setelah dipilih lupa, ya. Tapi kalau pilkada lupa pun jadi, kata para ulama itu. Nah, kaitannya itu satu dengan syukur. Jadi setelah Allah berikan, orang lain belum dapat, kita dapat, syukuri itu. Ada akikah. Ya. Kemudian yang kedua, ini yang paling penting. Akikah itu dari kata akqa. Apa itu akqa? Akqa itu sesuatu yang dibelah, dipotong. Jadi kalau saya misalnya pegang spidol, saya belah dua begini, dipotong, itu akqa. Perhatikan, sifat anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya, ibunya mengandung 9 bulan, menyusui, merawat dan sebagainya, sudah besar durhaka. Itu dalam fikih akhlak, kedurhakaannya disebut dengan uququl walidain. Uquq itu terpotong kasih sayang kedua orang tua, seakan-akan perhatiannya dipatahkan di tengah jalan. Bukankah ibu merasa kecewa kalau ada anak durhaka? Setelah dirawat apa dan sebagainya, tiba-tiba anak itu luar biasa berperilaku buruknya. Tiba-tiba suka refleks lisan berkata, aduh saya sudah mengandung kamu, saya sudah merawat kamu dan sebagainya. Seakan-akan jerit payah itu terpotong. Karena itu dalam fikih disebut uququl walidain. Nah, upaya untuk memotong sifat jelek ini supaya tidak tumbuh di kemudian hari, dalam bahasa fikih disebut dengan akikah. Jadi akikah itu kaitannya dengan dua hal. Satu syukur, yang kedua permohonan doa kepada Allah. Dengan ikhtiar ini memohon supaya sifat-sifat hewaninya itu dipotong lebih dini supaya tidak tumbuh dan mudah diarahkan di masa yang akan datang. Jelas ya?